Malam menggulung sunyi seperti selimut kelam. Darto menyandarkan punggung di tiang listrik tua di pinggir tikungan. Sejak maghrib, dia sudah berada di sana, duduk di atas bangku kayu butut sambil menyalakan rokok kretek terakhirnya. Asapnya berbaur dengan kabut tipis yang turun dari arah perbukitan. Di depan, tikungan tajam seperti mulut terbuka, siap menelan siapa saja yang lengah. Jalan itu dikenal warga dengan nama tikungan setan. Bukan tanpa alasan. Hampir tiap bulan ada saja pengendara yang terpental dan tewas di sana. Ban pecah, remblong, atau sekadar hilang kendali. Polisi bilang kecelakaan biasa. Tapi Darto tahu lebih dari itu. Dia sudah kerja jadi tukang parkir di situ hampir 2 tahun. Tempatnya strategis, di depan warung kopi yang selalu ramai malam hari. Tapi sejak melihat sendiri motor terbalik tanpa sebab dan pengendaranya seperti ditarik paksa dari jok, Darto tahu, ada yang salah. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Tapi firasat Darto tak enak. Angin dingin berembus dari arah tikungan, membawa bau amis dan wangi bunga melati sekaligus. Kombinasi yang tak pernah menyenangkan. Sekitar pukul 10 malam, deru motor terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda melintas, jaket ojek online, helm biru, mata sayu tapi fokus. Darto berdiri. "Hati-hati, Le," serunya. Terlambat. Seketika, angin berputar di tikungan. Motor pemuda itu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ban depan oleng, gas seperti ditarik habis, dan braaak. Motor menghantam pembatas beton. Tubuh pengendara terpental 3 meter, terguling, lalu tak bergerak. Darto berlari sekuat tenaga. Dadanya berdebar. Kakinya menjejak genangan aspal basah. "Mas! Mas!" Pemuda itu masih bernapas. Luka di keningnya terbuka, darah mengucur deras. Tapi matanya masih terbuka sedikit. "Ada yang dorong saya," bisiknya pelan. Darto menarik napas dalam. Ini bukan kecelakaan biasa. Ia segera memanggil warga sekitar, dan pemuda itu dibawa ke puskesmas terdekat. Darto ikut mengantar. Di dalam ambulans, pemuda itu sempat menggenggam tangan Darto. "Nama saya Randy, saya harus tahu kenapa saya hampir mati di sana." Darto menatap matanya. Dalam cahaya lampu ambulans yang berkedip, ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di tikungan tadi. Tak bergerak. Tapi memandang tajam ke arah mereka. Randy duduk diam di atas ranjang puskesmas. Luka di dahinya sudah dijahit, pundaknya diperban, tapi sorot matanya masih kosong. Sejak sadar sepenuhnya pagi itu, ia seperti orang yang baru pulang dari tempat yang tak bisa dijelaskan. Di samping ranjang, Darto duduk sambil menyeruput kopi dari gelas plastik bening. Tangan kasarnya bergetar sedikit saat memegang cangkir, bukan karena kedinginan, tapi karena kenangan yang kembali menyeruak. "Mas Randy," ucapnya perlahan. "Tadi malam itu bukan kecelakaan biasa." Randy menoleh. "Saya ngerasa kayak ada yang nyeret motor saya. Bukan karena saya ngantuk." "Beneran, Pak?" "Kayak ditarik paksa. Ada suara di telinga saya bilang, 'Berhenti di sini, waktumu udah habis.'" Darto mengangguk pelan. "Kau bukan orang pertama." Randy menatapnya, heran. "Aku udah 2 tahun di sana," lanjut Darto. "Tiap bulan, kadang 2 kali sebulan, pasti ada yang celaka di tikungan itu. Tapi bukan tikungan yang salah. Bukan jalan yang rusak. Tapi ada sesuatu yang minta tumbal." Randy mencengkeram selimutnya. "Maksudnya, ada yang sengaja?" Darto mengangguk. "Aku pernah lihat sendiri. Anak SMP boncengan 3, naik motor curian katanya.
Tiba-tiba motor mereka muter sendiri, kayak dikendalikan. Tubuh mereka terpental. 2 tewas. Satunya hilang sampai sekarang. Ditemuin cuma helmnya, ngambang di kali kecil belakang jalan. Randy membayangkan kejadian itu, bulu kuduknya meremang. Ada juga bapak-bapak, katanya baru habis jual sawah. Bawa duit ratusan juta. Tiba-tiba remblong, padahal baru ganti seminggu. Ditemuin tewas dengan mulut menganga, matanya bolong kayak disedot sesuatu. Lanjut Darto, suaranya pelan, seperti takut terdengar makhluk lain. Randy mengepalkan tangan. Terus, siapa yang melakukan semua itu? Masa cuma jalan yang makan orang? Darto berdiri dan melangkah ke jendela. Di luar, matahari mulai naik malu-malu. Suara motor dan ayam bersahutan. Tapi di balik keramaian pagi, ada hawa tak beres yang masih tertinggal. Aku curiga, katanya pelan. Ada yang ngasih makan jalan itu. Pesugihan. Randy menatapnya tak percaya. Di sekitar tikungan, cuma ada 2 tempat yang tiap tahun makin kaya. Bengkel besar milik Pak Slamet dan 1 toko onderdil di ujung gang. Dua-duanya mulai ramai sejak 5 tahun lalu. Berbarengan waktu kecelakaan-kecelakaan itu mulai sering. Randy menggeleng. Tapi bisa jadi karena emang usahanya bagus, Pak. Darto menoleh, tatapannya tajam. Orang baik gak akan kaya dari darah orang lain. Randy menunduk. Kata-kata itu menusuk, bukan cuma telinganya, tapi hatinya juga. 3 hari kemudian, Randy pulih dan menolak pulang ke kontrakan. Ia justru mendatangi Darto di tempat parkirnya malam itu. Aku mau bantu nyari tahu, Pak, katanya. Aku gak bisa tidur. Setiap malam, mimpi yang sama, aku naik motor, lalu ada suara dari bawah jalan bilang, aku belum kenyang, kirimkan yang lain. Darto menatapnya, lalu mengangguk. Kalau begitu, malam ini kita jaga bareng. Malam itu dingin, tapi bukan karena cuaca. Ada hawa yang lain. Seperti udara yang tercekik. Darto dan Randy duduk di dekat tikungan, lampu jalanan hanya separuh yang menyala. Di seberang, bengkel Pak Slamet masih terang, meski sudah jam 11 malam. Terlihat seorang pria, entah siapa, menggotong karung masuk ke gudang belakang. Dia masih kerja segitu malam, gumam Randy. Entah kerja, entah nyiapin sesajen, balas Darto dengan nada dingin. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Seorang pria muda, mungkin mahasiswa, melaju cukup cepat. Ini bahaya, gumam Randy. Darto berdiri cepat. Lihat, serunya. Dari arah bengkel, bayangan hitam keluar dan bergerak cepat ke arah jalan. Bayangan itu merayap seperti kabut, lalu memeluk ban depan motor mahasiswa itu. Motor oleng. Tapi sebelum jatuh, Darto berlari cepat dan menendang tong parkir ke tengah jalan. Sontak, pengendara itu ngerem mendadak dan jatuh, tapi tidak terpental. Pak! Itu apaan tadi? Seru Randy, melihat bayangan itu menghilang ke selokan. Makhluk itu, nyaris dapat mangsanya, geram Darto. Mahasiswa itu bangun, lecet sedikit. Tapi selamat. Randy menatap tikungan yang kini kembali sunyi. Pak, katanya. Saya yakin. Ini bukan kerjaan setan doang. Ini ada manusia yang sengaja manggil makhluk itu. Darto mengangguk. Dan besok malam, kita datangin yang kita curigai. Pukul 1.12 dini hari. Jalanan sudah sepi. Warung kopi tempat Darto biasa nongkrong telah tutup, dan lampu jalan hanya tinggal 1 yang menyala redup. Namun 1 tempat tetap terang, bengkel Slamet motor servis. Dari kejauhan,
Darto dan Randy berjongkok di balik tembok tak jauh dari sana, mengintip lewat celah pohon mangga. "Kau yakin dia ngelakuin sesuatu malam ini?" bisik Randy. "Bengkel mana yang buka tiap malam jam segini?" balas Darto. "Dia gak buka," dia manggil. Lampu sorot bengkel menyinari halaman. Seorang pria tua, selamat, keluar dari dalam bengkel membawa baskom besar. Isinya ditutupi kain putih. Ia berjalan ke belakang bengkel menuju semacam altar kecil dengan atap seng karatan. Randy mengangkat ponselnya, mulai merekam diam-diam. "Lihat baik-baik," kata Darto lirih. "Ini bukti." Mereka melihat Selamat menaburkan bunga 7 rupa di sekitar altar, lalu membuka kain di atas baskom. Randy menutup mulutnya menahan muntah. Isi baskom itu adalah jantung mentah dan segumpal darah segar. Darto bergumam pelan, tumbal basah. Selamat mulai komat kamit, mulutnya membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Tak lama, dari arah belakang bengkel muncul sosok hitam tinggi, bermata merah, melayang setengah mengambang. "Pak, itu. Randy tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Makhluk itu mendekat ke altar, dan Selamat menunduk sangat rendah, wajahnya menyentuh tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah altar retak sedikit, dan gumpalan darah dari baskom tersedot seperti ditelan bumi. Makhluk itu menunjuk ke arah jalan, ke tikungan maut. Selamat mengangguk. Besok, jam 9 pagi. Bus pariwisata. Darto mencengkeram kerah bajunya sendiri. "Brengsek. Dia udah nentuin korban besok," bisik Randy ngeri. "Bus pariwisata pasti banyak nyawa," balas Darto pelan. Mereka mundur pelan, tak ingin menarik perhatian. Namun langkah mereka terhenti ketika dari samping bengkel, seseorang muncul dan menyorot mereka dengan senter. "Hoi! Siapa itu?" "Lari, Ren!" teriak Darto. Mereka lari menembus semak dan pekarangan belakang, suara teriakan dan anjing menggonggong mengiringi pelarian mereka. Jantung Randy berdentum seperti genderang perang. Mereka baru berhenti setelah sampai di rumah kontrakan Darto, yang letaknya 3 gang dari tikungan maut. Di dalam, Darto mengunci pintu rapat-rapat. Ia langsung menggelar sajadah dan mengambil air wudhu. Randy masih terengah-engah, duduk di lantai sambil menatap layar ponselnya. Rekaman tadi masih utuh. "Pak," katanya, "kita harus lapor polisi." Darto menggeleng. "Kalau polisi ikut main gimana? Lagian tanpa bukti kuat dan korban, gak akan ditindak. Besok ada bus mau dikorbankan. Kita bisa cegah itu, Pak." Darto diam, lalu menatap langit-langit. "Aku tahu satu cara berisiko, tapi bisa matiin ikatan antara Selamat dan makhluk itu," katanya. Randy menatapnya. "Gimana?" "Kita harus ganggu jalur tumbalnya. Makhluk itu dikasih darah manusia biar kenyang. Kalau kita potong aliran ritualnya sebelum korban kena, makhluk itu ngamuk dan bisa balik ke tuannya. Berarti, kita harus lebih dulu ke altar itu besok pagi?" tanya Randy. Darto mengangguk. "Sebelum jam 9. Kalau lewat dari itu, satu bus bisa jadi korban." Randy mengepalkan tangan. "Saya ikut. Hidup saya udah diselamatkan. Sekarang giliran saya bantu orang lain." Pagi harinya, udara seperti menahan napas. Langit mendung. Randy dan Darto sudah siap sejak pukul 7. Mereka membawa karung berisi garam, air doa, dan 2 botol kecil berisi minyak bidara. Darto juga membawa sebuah parang kecil peninggalan almarhum ayahnya, seorang mantan dukun putih. Mereka masuk ke belakang bengkel lewat jalur selokan. Hening. Tak ada yang jaga. Altar itu masih seperti semalam, sunyi dan berbau anyir. Cepat, tuang garam di sekeliling batu altar,
kata Darto. Randy bergerak cepat. Mereka lalu menyiram air doa ke tanah retakan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Udara berubah dingin. Darto mengeluarkan parang, menancapkannya ke tengah altar. Dengan ini, aku putuskan jalurmu. Kembali ke asalmu. Tumbalmu kami halangi. Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar suara raungan seperti ratusan manusia menjerit bersamaan. Kabut hitam meletup dari celah tanah dan mengarah ke langit. Randy dan Darto mundur cepat. Tapi dari arah bengkel, Slamet muncul sambil berteriak marah. Kalian hancurkan semua. Ia menyerbu dengan obeng panjang di tangan. Namun sebelum ia sempat mendekat, kabut hitam itu turun kembali dan menyergap tubuh Slamet sendiri. Ia berteriak, tubuhnya menggeliat, lalu terangkat ke udara. Tidak. Aku yang kasih kalian makan. Aku tuan kalian. Makhluk itu tidak peduli. Sosok hitam itu menelan tubuh Slamet dalam pusaran hitam, meninggalkan suara jeritan yang menggema sampai jauh. Sesaat kemudian hening. Langit mendadak cerah. Angin bertiup pelan. Tak ada bau amis. Tak ada bisikan. Dan altar itu hancur jadi abu. Beberapa jam kemudian, warga ramai berdatangan ke belakang bengkel karena suara ledakan kecil dan asap hitam. Mereka menemukan bekas api, tanah gosong, dan alat-alat bengkel yang hangus. Slamet hilang. Tak ada yang tahu kemana. Tak ada yang percaya pada cerita Randy dan Darto. Tapi siang itu, bus pariwisata yang melintas di tikungan maut lewat dengan selamat. Tak ada insiden. Tak ada kecelakaan. Dan jalan itu, untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, terasa sunyi. Bukan karena menunggu korban, tapi karena kenyang terakhir kali. Sudah 3 hari sejak altar pesugihan dihancurkan dan Slamet lenyap tanpa jejak. Bengkelnya ditutup permanen. Warga setempat mengira dia kabur karena terlilit utang atau punya musuh, padahal yang sebenarnya terjadi tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun meski jalan tikungan itu kini tak lagi minta tumbal, ketenangan yang diharapkan Darto dan Randy tak pernah datang. Pagi itu, Randy bangun dengan leher kaku dan tengkuk dingin. Kamarnya bau tanah basah. Di dinding, ada bekas telapak tangan hitam berlumur tanah. Bekas itu mengarah ke arah tempat tidurnya. Ia terbangun dengan jantung berdetak kencang. Mengambil ponsel, lalu membuka galeri. Foto-foto dari semalam kosong. Hitam. Ada yang datang ke kamar ini? Gumamnya. Ketika ia mencoba keluar, pintu kamar tak bisa dibuka. Seolah terkunci dari luar, padahal ia tinggal sendirian. Ia membaca doa, lalu mendorong kuat-kuat. Pintu terbuka, dan bau amis langsung menyergap. Di ruang tamu, televisi menyala sendiri, menampilkan gambar CCTV dari malam kejadian saat mereka menghancurkan altar. Randy gemetar. Ia tak punya CCTV. Dan tak pernah merekam kejadian itu dari sudut seperti ini. Tiba-tiba layar TV berkedip, dan muncul sosok Slamet, dengan wajah membusuk, matanya bolong, berbisik dari layar. Belum selesai, yang mengganggu pesugihan harus dibayar lunas. Sementara itu, di rumah kontrakan lain, Darto meringkuk di tempat tidur. Tubuhnya panas dingin. Keringatnya deras, namun kulitnya menghitam di beberapa bagian. Seolah terbakar dari dalam. Seorang tetangga, Buati, mencoba membantu dan memanggil mantri. Tapi mantri yang datang tak bisa menjelaskan penyebab sakitnya. Ini bukan sakit biasa, Bu, katanya bingung. Tekanan darahnya normal. Tapi detak jantungnya, seperti orang ketakutan terus-menerus. Darto menggeliat,
menggenggam kain sarungnya erat-erat. Dalam mimpinya, ia melihat tikungan jalan itu terbuka, berubah menjadi lubang raksasa penuh tangan-tangan mayat yang menariknya ke bawah. Ia tersentak bangun dan berteriak, "Randy!" Siang harinya, Randy datang tergesa-gesa setelah menerima telepon dari Buati. Ia melihat Darto yang terbaring pucat, dengan mata kosong dan keringat dingin membasahi tubuh. "Ada yang datang, Ren," gumam Darto pelan. Dari dalam jalan itu, Randy duduk di sampingnya, lalu berkata, "Mantap, kita harus selesaikan semua ini, Pak. Bukan cuma hancurin altar. Kita harus tutup lubangnya. Matikan jalan itu sepenuhnya." Darto menarik napas panjang. "Aku tahu caranya, tapi butuh benda yang pernah dipakai Slamet saat pertama bikin perjanjian." Randy mengangguk. "Berarti kita cari ke rumah Slamet?" Darto mengangguk lemah. Rumahnya di belakang lapangan bola tua. Ada gubuk kecil, tempat dia dulu kerja bengkel pertama kali. Disitulah semuanya dimulai. Sore itu, Randy membawa Darto menggunakan motor. Meski lemah, Darto tetap bersikeras ikut. Ia duduk di bonceng sambil memegangi botol kecil berisi air doa dan secari kain kafan sisa dari altar semalam. Rumah Slamet ternyata benar-benar terpencil. Gubuknya nyaris tertutup pohon bambu dan semak. Udara di sana jauh lebih dingin, seolah berada di dimensi berbeda. Mereka masuk perlahan. Randy membuka pintu yang sudah rapuh, dan aroma menyengat langsung menyeruak. Di dalam, tergantung foto keluarga Slamet. Istrinya meninggal muda. Anak-anaknya semua pergi entah kemana. Di sudut ruangan, ada lemari tua yang terkunci. Di dalam sini, gumam Darto sambil membuka paksa kunci kayu lemari itu. Saat lemari terbuka, mereka menemukan benda-benda yang tak biasa. Sepasang mata kaca, kalung berisi rambut manusia, dan sebuah buku lusuh bertuliskan mantra-mantra kuno. Tapi di balik tumpukan kain, Randy menemukan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan sebuah miniatur jalan dari tanah liat, yang bagian tengahnya menganga seperti mulut. Darto menggigil. Itu jimat utama Slamet. Itulah jalanan yang dia bentuk dalam dunia gaib. Pusat dari pesugihannya. Kalau kita hancurin ini, jalan pesugihan itu akan mati. Tapi, Darto berhenti bicara. Tapi apa? Penjaganya akan datang. Minta ganti nyawa. Randy menggenggam botol air doa. Kalau dia datang kita lawan. Darto tersenyum tipis. Kau lebih berani dari yang kuduga. Malam harinya, mereka kembali ke tikungan maut dengan barang-barang itu. Jalan sudah ditutup warga karena kabar sumir soal makhluk aneh dan api yang pernah muncul. Darto menancapkan miniatur jalanan ke tengah tikungan. Randy menyiram air doa sambil membaca ayat-ayat pelan. Langit mendadak gelap. Angin berputar. Lalu, dari tengah jalan, muncul sosok hitam besar, mirip asap pekat, tapi bertangan banyak, penjaga jalanan pesugihan. Berani kalian matikan jalan ini? Suara itu menggema berat. Darto berdiri tegak. Tumbal sudah cukup. Jalan ini akan mati hari ini. Makhluk itu menyerbu, tapi Randy cepat menyiramkan minyak bidara ke tanah, menciptakan lingkaran api. Makhluk itu berteriak. Darto melempar jimat tanah ke dalam api. Miniatur jalan meleleh, dan tikungan itu menggelegar keras. Boom! Suara gemuruh terdengar, dan makhluk itu meledak jadi asap yang lenyap ke langit malam. Ketika debu mereda, tanah tikungan retak, tapi udara terasa ringan. Damai. Darto terduduk. Nafasnya berat, tubuhnya menggigil lalu ia rebah. Pak Darto? Tak ada jawaban. Napasnya berhenti,
namun senyumnya tetap mengembang. Darto meninggal malam itu dengan damai. Warga menyebutnya pahlawan. Tapi hanya Randy yang tahu bahwa ia menukar nyawanya untuk mematikan jalanan yang haus darah. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas tikungan yang dulunya dikenal sebagai tikungan setan. Tidak ada kabut, tidak ada angin yang menggigit kulit. Hanya suara burung, lalu lintas perlahan, dan aroma kopi dari warung baru yang dibuka warga sekitar. Tepat di bawah pohon terbesi besar yang dulu sering menjadi saksi kecelakaan, berdiri sebuah prasasti sederhana dari semen kasar, bertuliskan, "Untuk Darto," yang menjaga jalan ini dengan nyawanya. Di depan prasasti itu, Randy berdiri diam mengenakan jaket ojek online-nya. Ia membawa seikat bunga kenanga dan secangkir kopi hitam, menaruhnya perlahan di bawah batu peringatan. "Kopi pahit, seperti biasa, Pak," gumamnya lirih. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Malam ketika Darto menukar hidupnya demi menghentikan pesugihan yang memakan nyawa tak berdosa. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi kecelakaan di tikungan itu. Tak ada remblong, tak ada motor oleng tanpa sebab, tak ada darah tercecer di aspal. Randy kini bekerja sebagai sukarelawan di pos ronda warga sekitar jalan. Ia tak hanya narik penumpang, tapi juga membantu mengatur lalu lintas. Warga mulai mengenalnya sebagai penjaga baru jalan, meskipun ia tahu, penjaga sejatinya sudah tenang di sisi lain. Setiap malam Jumat, ia duduk di bangku kayu yang dulu jadi tempat Darto biasa merokok. Menghadap tikungan, menatap lampu jalanan, berjaga-jaga, kalau-kalau makhluk itu kembali. Tapi semuanya tetap tenang. Sampai suatu malam, langit kembali mendung. Awan menggantung berat di atas kepala. Randy sedang duduk, memandangi warung kopi seberang yang mulai sepi. Tiba-tiba, angin bertiup pelan. Tercium aroma bunga melati dan tanah basah. Randy berdiri spontan. Tangannya meraih senter kecil di saku jaket. "Jangan bercanda, ya," gumamnya gugup. Dari kejauhan, suara motor terdengar. Tapi bukan dari arah jalan biasa. Suaranya berat, seperti motor tua yang knalpotnya rusak. Motor itu berhenti di tengah tikungan. Tapi tak ada siapa-siapa yang mengendarainya. Lampu motornya menyala, sendiri. Randy menelan ludah. Langkahnya pelan mendekati motor itu. Di setangnya, tergantung helm tua, helm milik Darto. Dan di spionnya, terikat secari kain putih bertuliskan satu kalimat. "Jalan ini sudah bersih." Tapi bukan berarti dunia ini aman. Randy mematung. Lalu dari arah warung, suara sandal menyeret terdengar. Seorang pria tua, tubuh kurus, mengenakan topi lusuh, tersenyum padanya. Jalan lain sudah mulai lapar. Randy hendak berteriak, tapi pria itu sudah tak ada. Menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, Randy mengunjungi kota sebelah. Di sebuah tanjakan sepi, ia melihat bekas kecelakaan baru, dan penduduk berbisik, "Sudah 2 kali minggu ini." Jalannya kayak haus darah. Randy menatap jalanan itu. Lalu membuka ponselnya. Di layarnya, tersimpan satu video lama, rekaman ritual selamat. Tapi kini ada tambahan aneh, satu bayangan berdiri di belakang selamat. Bayangan yang tak ada saat ia merekam dulu. Bayangan itu, kini mendekat ke kamera, perlahan. Layar ponsel padam. Randy menatap jalanan di depannya. Jalan lain. Dan ia tahu, perjuangan belum selesai. Tanda berhenti tamat tanda berhenti.